ke samudera naik kapal. Setelah udaranya panas dan lembab, jangan lupa hati menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, tiada dan kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala sama taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kabar gembira kepada umat yang bertakwa dan kabar duka kepada umat yang durhaka. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mau'idah hasanah yang berjudul Peran Muda di Era Milenial. Hadirin hadiroh yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya adalah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin hadiroh yang dirahmati Allah, generasi milenial saat ini sangat lekat dengan yang namanya teknologi. Kehidupan generasi ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi dan internet. Generasi milenial lahir ketika handphone dan medsos mulai bermunculan di Indonesia, sehingga wajar apabila generasi ini lebih melek teknologi daripada generasi-generasi sebelumnya. Dan generasi milenial juga memiliki sifat yang lebih toleran pada sesamanya. Hal ini dikarenakan oleh arus globalisasi yang semakin cepat, di mana anak muda Indonesia zaman sekarang dapat berinteraksi dengan manusia dari seluruh belahan dunia. Arus globalisasi berhasil menciptakan interaksi langsung dan tidak langsung yang lebih luas antar umat manusia yang tidak memandang batas antara negara satu dengan negara lain. Sehingga arus globalisasi membuat anak muda zaman sekarang lebih terbuka terhadap perbedaan. Bahwasanya mereka terhadap keberagaman semakin luas, sehingga timbul sifat toleransi yang cukup tinggi dari generasi ini. Dan teknologi informasi beserta medsos tidak dapat kita pungkiri keberadaan saat ini. Agar dakwah kita berkembang jangkauannya, kita harus mengikuti zaman. Facebook, IG, Twitter, dan Pinterest adalah berbagai medsos yang sering digunakan oleh pengguna internet dewasa ini. Hadirin hadiroh yang dirahmati Allah, saat ini masyarakat sudah disibukkan dengan aktivitas kesehariannya, sehingga mereka tidak sempat menonton televisi dan membaca koran untuk mendapat informasi. Di era teknologi informasi saat ini, peran muda dalam berdakwah melalui medsos sangatlah penting. Hal ini karena medsos ini merupakan teman yang efektif untuk berdakwah, karena medsos digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia dan profesi dunia ini. Tak sekedar untuk bersilaturahim, medsos merupakan tempat yang efektif dan tepat untuk berdakwah. Di era teknologi informasi saat ini, perkembangan teknologi sangatlah cepat, khususnya dalam bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Maka yang akan keluar sebagai pemenang dan bermanfaat dari globalisasi adalah yang telah dengan mantap menyiapkan dirinya. Strategi yang digunakan dalam kegiatan membangun jaringan dakwah adalah dengan memanfaatkan perkembangan global connection. Sistem ini merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai media untuk berdakwah. Nah, apabila melihat karakteristik yang dimiliki oleh generasi milenial, tampaknya kehidupan mereka sudah sangat terjamin dan menyenangkan. Perkembangan teknologi yang sangat cepat, kehidupan yang super dinamis, dan perkembangan alat telekomunikasi telah membantu mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari bahwa dunia ini semakin kejam dan penuh dengan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi.
Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial ini harus dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pendidikan tinggi aja enggak cukup. Anak muda zaman sekarang harus dibekali dengan berbagai pengalaman dan soft skills yang baik. Dari pribadi yang kreatif, aktif, dan inovatif harus ada dalam jiwa anak muda. Itu adalah syarat utama bagi anak muda untuk bersaing dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia yang semakin dinamis ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk menjadi anak muda yang kreatif, aktif, dan inovatif, ada beberapa pola hidup yang dapat diterapkan. Di antaranya adalah yang pertama, perbanyak membaca buku. Yang kedua, pergunakan internet dan teknologi dengan bijak. Yang ketiga, terbuka terhadap berbagai pengalaman baru. Keempat, mencoba membangun identitas fisik ke depan. Dan yang terakhir adalah rajin berolahraga dan membiasakan untuk bangun pagi. Demikianlah peran anak muda sekarang dalam keberlangsungan bangsa Indonesia yang kita tercinta ini untuk masa akan mendatang. Anak muda zaman sekarang diharapkan untuk menjadi agen perubahan yang selalu bergerak dan selalu berusaha untuk sedekat mungkin dengan dunia. Mereka juga diharapkan untuk dapat membawa ide-ide segar dan pemikiran yang kreatif dengan metode thinking of the box yang inovatif. Sehingga dunia ini tidak hanya diharapkan dengan hal-hal zaman dahulu yang tidak perkembangannya. Dengan kata lain, anak muda zaman sekarang diharapkan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah atau khilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.